ahkamul haji. Jadi ahkamul haji khamsatun, hukum haji menjadi 5. Yang pertama fardu ain. Fardu ain wa huwa hajjatul islami idza ijtama'at syurutu wujubil haji. Fardu ain yang pertama, hukum haji yang pertama adalah fardu ain, yakni hajinya orang Islam apabila terkumpul pada dirinya syarat-syarat yang mewajibkan haji. Syarat haji ya. Jadi yang pertama fardu ain. Apa fardu ain itu? Yaitu hajinya seorang Islam. Ibu-ibu Islam? Nah, berarti haji-hajinya ibu-ibu dan semua orang Islam. Iza ijtama'at syurutu wujubil haji. Apabila syarat-syarat wajib haji itu telah terkumpul ada pada dirinya, maka pada saat itulah ibu-ibu hukum fardu ainnya haji itu jatuh pada diri kita. Orang tanya hukum haji apa hukum haji? Fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi orang-orang yang syarat-syarat wajib haji telah terkumpul pada dirinya. Tapi kalau syarat-syarat wajib haji belum terkumpul pada dirinya, maka dirinya itu, siapanya itu masing-masing ya, maka belum wajib. Maka boleh jadi ibu wajib, ibu belum, ibu wajib, ibu belum, ibu wajib, ibu belum, dan lain sebagainya. Siapa di antara kita nih yang sudah terkumpul pada diri kita syarat wajib haji sudah lengkap, maka pada saat itu hukum haji menjadi fardu ain bagi dirinya. Maka bagi orang lain yang belum terkumpul syarat-syaratnya, hukumnya tidak fardu. Paham ini? Paham ya? Yang kedua fardu kifayah. Hukum haji yang pertama adalah hajinya setiap orang yang telah terkumpul syarat-syarat wajib pada dirinya. Apa syarat-syarat wajib haji? Nanti kita akan pelajari. Syarat wajib haji itu ya, Islam, berakal ya, dan seterusnya. Yang kedua fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kal haji li ihya'il ka'bati kulla sanatin, yakni haji seperti haji dengan tujuan untuk menghidupkan Ka'bah dalam setiap tahun. Jadi ibu-ibu sekalian, haji itu juga fardu kifayah, maknanya setiap tahun harus ada orang yang haji. Kalau dalam satu tahun tidak ada satupun manusia di bumi ini yang haji, maka seluruh manusia yang mendapat dosa. Jadi ibu sekalian, maka kita perlu mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang haji, karena dengan adanya mereka kita nggak dosa. Jadi fardu kifayahnya haji itu sama dengan fardu kifayah ketika orang mengurusi jenazah. Ada jenazah nih, udah ada orang yang mengurusi, maka yang lain tidak mendapatkan kewajiban lagi. Sama haji, ya, haji dengan tujuan untuk menghidupkan Ka'bah, maknanya harus ada haji dalam setiap tahun. Kalau sudah ada orang yang haji di tempat itu meskipun sedikit, maka sudah gugur kewajiban haji secara kifayah. Paham? Paham. Yang ketiga sunnatun, sunnah. Hukum haji yang ketiga adalah sunnah. Ka haji sibyani wal abid wa hajjil qadiri 'alal mashi min aktsara min musafati marhalataini min Makkah. Yang ketiga hukum haji sunat, yakni apa? Seperti hajinya anak-anak dan hajinya seorang hamba sahaya atau budak. Jadi anak-anak itu hukum hajinya sunnah, tidak wajib. Sibyan ya, sibyan itu artinya orang yang belum baligh, sibyan. Wal abid, dan abid itu seorang hamba sahaya, budak. Jadi budak nggak wajib haji. Kenapa? Haji itu kan butuh biaya.
dan butuh izin dari tuannya, maka seorang budak nggak berhak atas dirinya sendiri. Memang malang jadi budak ini. Makanya sekarang udah nggak ada lagi. Ya, berabad-abad dari zaman dahulu sebelum turun agama Islam, di dunia ini masih dipenuhi dengan dunia perbudakan. Bayangkan ibu, perbudakan itu akan menjadi budak dia selama-lamanya, seumur-umur, selama tidak dibebaskan oleh tuannya. Dirinya menjadi budak, istrinya menjadi budak, anak-anak cucunya sampai ke berapa turunan, hukumnya tetap menjadi budak daripada Tuhan itu turun menurun. Itu budak, hamba sahaya. Nah, zaman dulu ada, tapi ketika Islam datang, maka Islam ini Nabi SAW menganjurkan dan menjelaskan akan keutamaan daripada memerdekakan budak, sehingga setelah Nabi SAW menyampaikan keutamaan memerdekakan budak itu, semua orang-orang yang ada pada saat itu berlomba-lomba membebaskan budaknya. Maka nggak ada lagi budak. Kenapa? Ya karena mereka menginginkan pahala akhirat. Seperti itu. Berat bu memerdekakan budak itu. Ibu punya budak, enak kayaknya punya budak itu, enak kayaknya ya. Ya terserah dia mau diapain. Mau dia jual, jual. Mau dia pukulin, pukulin. Mau apa? Terserah. Mau dikasih makan, syukur. Nggak dikasih makan, iya enggak. Anaknya, nanti budak punya anak. Anak itu jadi budak juga, budak. Bahkan budak itu di dalam hukum halal baginya tanpa dinikahi, itu budak. Maka banyak orang itu melahirkan anak-anak daripada budak-budaknya, dan itu diakui oleh seluruh agama. Demikian memang. Jadi sudah hukum sejak zaman dahulu begitu itu. Datanglah agama Islam ini, kemudian ada ajaran di dalamnya tentang keutamaan memerdekakan budak. Barang siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan dirinya. Tangannya budak akan memerdekakan tangan tuannya. Kakinya budak akan memerdekakan kaki tuannya. Maknanya ketika seseorang membebaskan satu budak, maka orang tersebut dengan membebaskan satu budak itu Allah akan bebaskan dari neraka. Maka seluruh sahabat berlomba-lomba memerdekakan budak-budak mereka. Makruh, yang keempat hukum haji makruh. Kama idza khafa aw shakka fil halaki ka hajjil faqiri alladhi ya'tamidu ala su'alin nas. Yang keempat adalah hukum haji makruh, yakni hajinya siapa ini? Seperti hajinya orang yang takut akan keamanan dirinya, seperti hajinya seorang miskin yang berangkat haji dengan cara meminta-minta. Ya makruh hukumnya. Yang pertama makruh itu adalah hajinya orang yang takut atau ragu-ragu akan keamanannya atau kecelakaan pada dirinya. Kemudian apalagi wa kahajjal faqir allazi ya'tamidu ala su'alin nas. Hajinya orang miskin yang biayanya itu hasil minta-minta kepada manusia. Allah itu mewajibkan haji itu hanya bagi yang mampu kok. Jadi kita nggak boleh minta-minta, makruh kita minta-minta kepada manusia untuk naik haji. Ajuin sana sini, proposal sana, proposal sini. Mau kalau kita mah. Kalau kita mampu kita berangkat. Tapi kalau enggak, ya memang enggak ada kewajiban. Yang penting niat yang kuat, usaha kita. Tapi enggak perlu kita minta. Kalau kita mah apa? Mau. Kecuali ada orang datang menawarkan, kamu mau haji? Kita tanya, siapa yang berangkatin Pak? Saya. Duitnya dari mana? Kemarin saya menang togel. Tembus katanya 10 angka. Oh iya Pak, alhamdulillah. Kata ustadznya, Ustadz Gemblung.
Hah? Ya nggak boleh. Haji itu harus dari harta yang halal. Iya. Sama aja, lotre. Judi itu namanya, judi. Iya, uang korupsi, hajinya sah, tapi tidak diterima. Karena syarat haji mabrur itu kata para ulama adalah haji yang tidak melakukan dosa mulai dari ihram sampai tahallul dan harta yang dipakai harta yang halal. Enak juga ya kalau korupsi boleh. Kita korupsi sama-sama dapat 1 miliar naik haji kan, hapus dosanya, masih ada sisa kan 700 juta, hajinya haji plus terus tiap tahun langsung berangkat. Ya kan? Nah, jadi dari saat korupsinya 1 miliar yang bersih 700 juta. Waduh, enggak lah itu ya, enggak seperti itu. Jadi haji harus harta yang halal. Nah, yang keempat tadi makruh ya. Jadi kalau mau haji itu ibu-ibu yang enggak mampu enggak usah sedih. Sedihnya boleh, ya Allah saya pengen haji, tapi enggak perlu harus merasa dirinya itu berdosa dan lain sebagainya. Enggak, karena memang di dalam agama, dalam Quran, inistata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan, mampu secara finansial, ada ongkosnya, dia juga ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan qadirnya itu dalam bentuk kuasa, badannya masih sehat, ya, masih sehat dirinya, kuat, artinya melaksanakan manasik haji yang berat itu. Nah itu. Adapun orang yang sudah tidak kuat lagi, maka tidak ada kewajiban ya, meskipun boleh kalau ada yang membawa dan lain sebagainya. Nah, jadi makruh tadi hajinya orang miskin yang minta-minta. Jadi jangan minta-minta untuk haji. Termasuk nih, saya termasuk kurang setuju. Karena memang tidak ada kewajiban untuk haji bila tidak mampu. Jadi kalau mampu alhamdulillah kita berangkat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting berniat haji. Nah, ibu-ibu ini sudah berniat haji belum? Hah? Niat ya? Niatnya benar, jangan niat takut enggak ya? Enggak, haji enggak ya? Oh, belum ada uang aja udah kayak gitu. Gimana ini? Maka mulai sekarang harus niatkan, ya Allah, aku meyakini bahwa haji itu merupakan rukun Islam dan wajib untuk kami tunaikan. Ya Allah, andai Engkau berikan aku kemampuan, maka aku akan tunaikan itu. Ya Allah, berikanlah kekuatan. Itu niat namanya. Andainya niat itu Allah sampaikan, alhamdulillah. Andainya enggak, sudah dapat kan pahala daripada niat. Dan yang terakhir, yang kelima, haramun. Hukum daripada haji adalah haram. Kahajjil mar'ati biduni mahramin idza lam ta'man ala nafsiha. Hajinya seorang perempuan tanpa mahramnya apabila ia takut akan keamanan dirinya. Jadi ibu-ibu haji enggak bersamaan dengan mahram, lalu kemudian ada rasa takut terhadap keamanan dirinya, maka pada saat itu haji seorang perempuan itu hukumnya haram. Au hajjiha biduni izni zawjiha. Wa kadzalika iza tayaqqanad diror. Demikian pula apabila ia memiliki keyakinan akan bahaya menimpa dirinya. Nah, itu hukumnya haram. Jadi hajinya seseorang yang tanpa mahram ya. Lalu kemudian setelah ia tanpa mahram khawatir akan keamanan dirinya. Tapi kalaupun dia tanpa mahram tapi tidak khawatir akan keamanan dirinya, maka tidak tidak haram hukumnya. Au hajjiha biduni izni zawjiha. Nah, juga hajinya seorang perempuan yang tidak diizinkan oleh suaminya. Jadi memang luar biasa ini haknya suami atas istri itu. Sampai haji aja andainya dilarang ya, andainya suaminya melarang, maka haram hukumnya kalau dilanggar itu ya. Kalau alasan melarangnya itu
berdasarkan